Satu hal yang kami yakin, bahwa harapan kami di dalam Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, dan terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, sungguh kami bangga menjadi milik Tuhan. Sungguh kami bangga disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih, saat ini umat-Mu memerlukan firman-Mu. Tolong Tuhan lewat firman-Mu bimbing kami, tegur kami, perbaiki jalan hidup kami, kuatkan kami, sadarkan kami. Sungguh Tuhan, kami perlu firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini urapilah setiap kami dan urapilah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Kau mampukan hamba-Mu, karena sungguh hamba-Mu ini sangat terbatas di dalam penyampaian akan firman-Mu. Tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Roh Kudus, Kau tidak terbatas. Sebab itu silakan Roh Kudus, Kau bekerja di tempat ini, Kau berkarya di tempat ini, dan Kau sampaikan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih Tuhan, kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Saat ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami ditaburi, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya percaya dan siap untuk diberkati firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan, sama-sama kau katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan kasih setia Tuhan. Dan dengan bangga angkat tanganmu dan kasih tepuk tangan sekali lagi paling dahsyat bagi Tuhan kita. Lampunya boleh tolong dinyalakan semua. Tolong para SM boleh dinyalakan semuanya. Bapak Ibu siap diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Kita akan baca sekali lagi di Kejadian 32 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang saya mulai minggu lalu. Minggu lalu saya memulai satu khotbah bagaimana Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Bagaimana Tuhan memberkati Yakub ketika Tuhan berjumpa dengan Yakub di Peniel. Kita akan lanjutkan hari ini sama-sama, tapi kita mau baca sama-sama sekali lagi ya. Kejadian 32 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu bisa bantu saya baca? Boleh ya? Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Perikop ini, yuk sama-sama. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu, tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya sampaikan minggu lalu bahwa tempat di mana Tuhan berjumpa dengan Yakub namanya apa? Peniel. Dan Peniel tidak pernah berbicara tentang tempat fisik. Badan kita bisa di gereja, tapi pikiran kita di Songfa. Ya kan? Tubuh kita bisa berada di gereja, tapi bisa jadi pikiran Anda sudah sampai Hong Kong, alias apa? Ketiduran. Bapak Ibu, tempat perjumpaan dengan Tuhan bukan berbicara tentang tempat fisik. Oke? Tapi tempat perjumpaan dengan Tuhan, kita lihat di situ bahwa Yakub berjumpa dengan Tuhan ketika malam hari. Bapak Ibu, ketika Anda mengalami suatu musim gelap dalam hidupmu, Anda mengalami musim malam dalam hidupmu, maka bertahanlah, setialah, dan bersyukurlah. Kenapa? Karena itulah kesempatan untuk Anda bertemu dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Dan saya sampaikan minggu lalu bahwa Tuhan berjumpa dengan Yakub sengaja menunggu ketika hambanya sudah seberang semuanya, keluarganya sudah seberang semuanya, dan Yakub tinggal sendirian. Bapak Ibu, ada yang pernah merasa sendirian? Enggak ada yang pernah. Pernah merasa sendirian? Ditinggalkan sama orang, disalah mengerti sama orang, ketika hilang segala sesuatu ditinggalin sama orang. Puji Tuhan. Kenapa? Karena di saat kau sendirian, Tuhan mau berurusan dengan kita. Tuhan tidak memproses kita rame-rame, Tuhan memproses kita sendirian. Tuhan Yesus di padang gurun sendirian.
sendiri. Daud melawan Goliat sendiri. Yusuf dari rumah bapaknya diproses sampai naik menjadi orang nomor 2 di seluruh dunia sendiri. Makanya hari ini kalau Anda sendirian bersyukur. Amin. Dan saya sampaikan minggu lalu bahwa Yakub diberkati menjadi apa? Israel. Saya catat klik. Ini masih recap ya, masih mengulang minggu lalu ya, klik. Tuhan memberkati Yakub justru dalam keadaannya yang tidak mampu dan bukan dalam keadaan Yakub yang kuat. Tapi ingat minggu lalu kita belajar, God touch his hip. Artinya apa? Tuhan membuat Yakub lemah dulu, baru diberkati. Bapak Ibu tahu nggak? Yang membuat Tuhan memberkati kita itu bukan kemampuan kita. Yang Tuhan membuat Tuhan memberkati kita itu bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita. Nanti kita akan baca di salah satu ayat terakhir bahwa Tuhan itu tidak suka sama kegagahan kuda. Tuhan itu suka sama orang-orang yang bersandar padanya. Firman Tuhan selalu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar pada Tuhan, berharap sama Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Selalu polanya sama. Firman Tuhan gak pernah bertolak belakang dengan sesama firman Tuhan. Yakub diberkati menjadi Israel ketika dia sudah terpelecok. Kakinya sudah lemah, baru Tuhan, kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang ini, rest. Saya akan continue dari sini. Siapa di sini yang mau bersandar pada Tuhan? Siapa di sini yang mau rest? Bapak Ibu, ketika kekhawatiran menghantam hidupmu, jangan coba untuk fight. Ketika kekhawatiran, ingat perumpamaan minggu lalu, banyak rantai itu, menarik hidupmu, apa yang harus kau lakukan? Firman Tuhan berkata hanya satu yang diperlukan. Ngapain? Rest. Hanya satu yang diperlukan, duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria. Kita akan sama, Bapak Ibu kita baca dulu ayat ini. Tentang rest. Ibrani 4, ayat 10 sampai 11. Kita bisa baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentian atau rest, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sama-sama, ini yang penting. Karena itu, sama-sama. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini, klik. Let us labor therefore to enter into that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. Bapak Ibu, labor itu apa? Ada yang tahu artinya labor? Yang lulus English first, tolong terjemahkan. Labor itu apa? Bapak Ibu tahu kuli? Kuli tahu ya? Kuli itu bahasa Inggrisnya laborer. Labor itu artinya apa? Kerja seperti kuli. Dikatakan, kembali slide. Labor artinya pekerja dan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata apa? Bekerja dan berusaha pakai kekuatanmu sendiri, menghadapi hidup pakai kekuatanmu sendiri, gitu? Enggak. Cuma satu aja yang firman Tuhan berkata, kamu harus bekerja dan berusaha. Yaitu apa? Bekerja dan berusaha untuk istirahat. Apa? Kenapa? Karena firman Tuhan tahu, orang Kristen lebih suka pakai kekuatannya sendiri. Betul? Ada masalah yang dipikirin pertama, bukan Tuhan, bukan cari Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, tetapi bagaimana aku. Bagaimana aku, selalu aku. Bagaimana aku bisa, bagaimana aku, siapa yang aku kenal. Selalu aku. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan labor into rest. Usahalah setiap kali Anda menghadapi apapun dalam hidup ini, usahakanlah selalu duduk di bawah kaki Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan, dan usahakan hatimu rest dalam Tuhan. Kok gak ada amin? Itu yang Alkitab mengajarkan kita. Artinya gini, Bapak Ibu, usahakanlah bagaimanapun caranya, bukan untuk berjuang pakai kekuatan sendiri. Tapi berjuanglah untuk bersandar pada Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Boleh katakan wow. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita pakai kekuatan kita sendiri. Camkan itu dan tolong tangkap hal itu. Dan tolong ini jadi prinsip hidupku. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang artinya apa? Aku hanya butuh bersandar padanya. Alkitab mengatakan kepada kita, ayo sama-sama kita berjuang untuk kita mau rest. Untuk sama-sama kita mau duduk. Saya mau tanya, gampang atau susah? Gampang atau susah? Kedengarannya gampang ya.
istirahat aja. Susahnya apa? Betul ya? Bersandar pada Tuhan susahnya apa? Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen lebih suka pakai kekuatannya. Jujur, siapa yang lebih suka dan lebih sering pakai kekuatannya sendiri daripada bersandar sama Tuhan? Angkat tangan. Termasuk yang ngomong. Saya lebih sering kali, saya lupa, saya sibuk, saya lupa waktu, saya pakai kekuatan saya, pikiran saya peres otak, saya banting tulang. Gak sampai banting istri ya, gak sampai ya. Gak sampai banting anak, tapi saya peres otak, saya sibuk, saya lupa waktu. Padahal Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, hanya satu yang diperlukan, dan Maria sudah melakukannya. Firman Tuhan barusan mengajarkan kita, labor therefore into rest. Berusahalah dan berupayalah, hai jemaat GCS, apapun yang kau alami, rest. Dan kau akan lihat, Yakub diubah menjadi Israel. Kutuk akan menjadi berkat. Semua beban dalam hidupmu Tuhan akan ganti dengan terobosan. Semua kekhawatiran dalam hatimu Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum saya lanjut, saya kasih bonus sedikit tentang bersandar pada Tuhan. Boleh ya? Saya kasih bonus. Klik. Ya sama-sama kita baca ini. Yohanes 13 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, maksudnya Yohanes, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Klik. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus. Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya, Yesus tidak menjawab rame ke orang banyak. Yesus hanya menjawab kepada Yohanes yang bersandar padanya. Dikasih tahu sebuah rahasia. Dialah itu yang kepadanya aku memberi roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi pertanyaannya, sampai sini semua murid tahu nggak bahwa Yudas pengkhianatnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang tahu cuman Yohanes. Klik. Ternyata orang yang bersandar sama Tuhan akan menerima rahasia Tuhan. Boleh katakan wow. Siapa di sini mau menerima rahasia dari Tuhan? Mau menerima rahasia Tuhan? Bapak Ibu, Anda setiap hari bersandar sama Tuhan. Bukan sibuk ya, tapi bersandar. Berusahalah untuk bersandar. Anda setiap hari bersandar, menikmati firman-Nya, dengarkan suaranya. Anda serahkan hidupmu padanya, Anda serahkan kekhawatiranmu padanya. Firman Tuhan berkata, orang yang bersandar pada Tuhan akan menerima apa barusan? Rahasia. Bapak Ibu, percayalah, coba ya. Anda mulai hari ini terus bersandar sama Tuhan. Bapak Ibu, bersandar itu gampang kok. Seringkali kita doa sama Tuhan, kita kira itu doa itu susah. Seringkali kita doa itu cukup hati yang bersandar sama Tuhan. Semakin kita bersandar sama Tuhan, percayalah, Anda akan semakin mengenali yang namanya rahasia firman Tuhan. Siapa di sini yang ingin lebih tahu tentang rahasia-rahasia firman Tuhan? Angkat tanganmu. Bapak Ibu, seringkali kita baca Alkitab. Siapa di sini yang kalau baca Alkitab susah ngertinya? Oke, sama. Sama Pak, saya juga. Tapi apa yang saya lakukan? Saya baca terus. Saya baca terus meskipun saya nggak mengerti. Suatu saat Roh Kudus itu yang akan menghidupkan. Misalnya nih, saya lagi nyetir nih. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya kepada satu ayat. Contoh, saya membuat khotbah ini, itu bukan lagi saya, oh Tuhan, saya lagi baca Alkitab. Enggak, saya di tengah jalan, saya lagi kerja, saya OTW meeting. Tiba-tiba Tuhan itu kasih sebuah impresi dalam hati saya. Khotbah tentang ini. Tiba-tiba, secara ajaib, saya tiba-tiba mengerti rahasia-rahasia. Saya masih ingat khotbah ini yang saya minggu lalu saya katakan tentang he touch. Masih ingat ya? He touch his hip. Saya mengerti tentang ini, tentang berbicara tentang sandar pada Tuhan. Itu ketika saya pulang dari meeting. Bukan ketika saya berdua sama Tuhan, bukan. Tapi yang saya lakukan setiap hari adalah saya bersandar. Saya mengisi hati saya dengan firman Tuhan. Ketika kita terus bersandar. Bapak Ibu, semakin banyak rahasia firman Tuhan yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Setuju katakan amin? Semakin kita bersandar pada Tuhan, Bapak Ibu saya kasih tahu. Ada rahasia tentang masa depan. Ada rahasia tentang apa? Kita tahu Yohanes juga bersandar pada Tuhan. Dia satu-satunya yang tahu tentang masa depan sebelum semuanya terjadi. Alias kitab
Kitab terakhir namanya Kitab Wahyu. Ditulis sama siapa? Yohanes yang suka bersandar sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Tuhan, percayalah ya. Biasanya akan ada impresi-impresi dalam hati kita yang Tuhan itu sebenarnya sudah kasih tahu kepada kita. Pernah, Bapak Ibu, saya ceritakan dikit ya. Beberapa tahun yang lalu saya lagi tidur. Dan di saat saya mau bangun dari tidur saya biasanya kalau bangun pagi itu saya ke toilet dulu. Tiba-tiba pagi hari itu tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong dalam hati saya. Jangan berdiri dulu, jangan meninggalkan dulu. Tiba-tiba Roh Kudus itu dalam hati saya itu memberikan saya sebuah lagu. Saya masih ingat lagunya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Di hati saya itu nyanyi lagu itu. Dan saya ikut. Kemurahan-Mu sama-sama. Lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Setelah lagu itu selesai, Bapak Ibu, tiba-tiba dari kamar mandi saya, itu tiba-tiba suara kayak meledak. Dar! Saya kaget dong. Saya lihat ke kamar mandi saya. Ternyata Bapak Ibu, saya biasanya misalnya ini toilet ya, ada kaca besar di sebelah saya, itu tiba-tiba roboh dan ratah ke tanah. Ke arah biasanya saya ke toilet. Itu coba saya hari itu, Roh Kudus gak kasih tahu saya untuk tidak dulu di kasur. Saya mungkin hari ini gak sama saudara. Betul. Saya mungkin sudah cacat kayak, sudah buta kayak atau gimana kayak. Saya bersyukur pagi hari itu ada Roh Kudus yang ngasih tahu kepada saya. Jangan berdiri dulu, stay dulu. Tiba-tiba saat saya stay, tiba-tiba kaca itu pecah. Dan saya dihindari dari celaka. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Kita bersandar sama Tuhan. Tuhan itu kasih hint. Oke, di masa depan ada apa? Bapak Ibu, saya bisa cerita banyak tentang apa yang rahasia-rahasia yang Roh Kudus kasih tahu kepada saya before it happens. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang kalau Bapak Ibu bingung tentang masa depan. Oh Pak, tahun depan saya harus kerja apa ya? Saya tahun depan harus investasi apa ya? Tahun depan saya harus sekolahkan anak apa ya? Saya kasih tahu, jangan berusaha pikir pakai kekuatanmu sendiri. Banyak salahnya. Halo? Banyak apa? Banyak salahnya. Bersandar. Nah Bapak Ibu, kalau kita bersandar sama Tuhan bukan hanya rahasia itu, tapi rahasia tentang kerjaan. Bapak Ibu, saya kasih tahu kepada Anda ya, klik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama dicatat di dalam Alkitab. Pertama ya dicatat dalam Alkitab ya. Orang yang penuh dengan apa? Roh Kudus. Namanya siapa? Bukan Daud. Bukan Simpson. Bukan Petrus. Tapi ada yang tahu Bezalel itu siapa? Ada yang tahu Bezalel itu siapa? Gak ada yang tahu kan? Saya kasih tahu ya. Bezalel, kita lihat sama-sama ayatnya. Keluaran 31 ayat 2-3. Telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan apa? Sama-sama. Ahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam. Artinya apa? Dia bukan pendeta Bapak Ibu. Bukan apa? Bukan pendeta. Dia bukan rohaniawan. Dia bukan nabi. Dia bukan imam. Tetapi dia apa? Seorang pekerja. Dia seorang kreatif director. Dia seorang pekerja. Saya catat. Bezalel adalah seorang seniman. Dipenuhi roh untuk kapasitas dan keahlian. Skill. Siapa bilang Anda diurapi hanya untuk pelayanan? Siapa bilang urapan Tuhan, Anda bersandar sama Tuhan hanya untuk hal-hal rohani. Tentang firman Tuhan lah. Untuk pelayanan lah. Tapi saya kasih tahu kepada Anda. Orang yang pertama dicatat dalam Alkitab penuh dengan roh Tuhan adalah Bezalel. Bukan pendeta, tapi seorang pekerja. Seorang seniman. Dia punya keahlian, dia punya skill. Klik, ternyata urapan Roh Kudus juga diberikan untuk pekerjaan, kreativitas, dan excellence dalam pekerjaanmu. Setuju katakan amin? Jangan berkata, wah aku bersandar sama roh Tuhan hanya untuk pendeta aja deh. Bersandar sama roh Tuhan untuk WL aja deh, untuk pemusik aja deh. Aku cuma pekerja gak usah. Siapa bilang? Bezalel seorang. Saya mau tanya, Anda butuh kreativitas dalam pekerjaanmu? Anda butuh inovasi? Anda butuh sesuatu yang baru, gak gini-gini tok?
dalam pekerjaanmu, siapa yang butuh angkat tangan? Saya kasih tahu ya rahasianya. Bersandar sama roh Tuhan. Oh nggak ada amin. Sekali lagi, bersandar sama pengetahuan kita mentok Bapak Ibu. Kreativitas kita mentok. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, kreativitas akan mengalir. Kok nggak ada amin? Saya orang biasa. Cuman orang yang suka musik. Tapi sejak saya bersandar sama Tuhan, tiba-tiba lagu keluar. Tiba-tiba lagu-lagu baru selalu keluar. Mestinya ada banyak, tapi saya belum sempat publish ya. Baru satu aja yang barusan kita nyanyikan. Ada kalanya aku ingin menyerah. Judulnya bukan itu ya BTW ya. Bukan ada kalanya aku ingin menyerah ya. Tapi Bapak Ibu ngerti ya, awalnya ada kalanya aku ingin menyerah. Lagu-lagu tiba-tiba keluar. Sebuah kreativitas. Ada teman-teman yang mengatakan, Pastor ini kok kalau khotbah itu ada aja yang baru. Ada orang yang ngomong gitu. Kok Pastor itu program-programnya ada aja gebrakannya. Iya, kenapa? Karena itu dari Tuhan, bukan dari saya. Kuncinya hanyalah bukan bersandar pada kekuatan saya, tapi saya bersandar kepada sumbernya. Bapak Ibu butuh sebuah sesuatu yang baru? Kreativitas? Gebrakan-gebrakan baru dalam pekerjaanmu? Apakah ada yang perlu? Oh nggak ada yang perlu, puji Tuhan, semuanya sudah diberkati. Ada yang perlu? Kuncinya apa? Bersandar. Firman Tuhan berkata, klik, labor unto rest. Berusahalah untuk bersandar. Kunci berkat bukan pada kesibukan, kemampuan, atau roh agamawi. Roh agamawi itu apa? Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Tapi kunci berkat kita adalah pada sandaran kita kepada Tuhan. Mulai hari ini siapa yang mau bersandar pada Tuhan? Angkat tanganmu dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling luar biasa. Oke, itu tadi bonus tentang bersandar. Semuanya mau bersandar ya sama Tuhan ya? Saya akan lanjutkan ke poin yang kedua sekarang. Yuk baca sekali lagi sama-sama. Bapak Ibu bantu saya baca Kejadian 32 ayat 26 sampai 28. Klik sama-sama kita baca 1, 2, 3 lalu. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, apa? Siapa namamu? Sahutnya. Aneh gak ini? Kita mau diberkati yang ditanya apa? Nama. Ada rahasianya di situ. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu, sebelum Tuhan memberkati Yakub, switch. Tuhan hanya butuh Yakub untuk mengakui sebuah identitas. Yang Tuhan tanya apa? Siapa? Namamu. Apa identitasmu? Tuhan hanya butuh Yakub untuk mengakui. Tuhan, aku seorang apa? Kita tahu ceritanya Yakub ya. Dari kecil sudah menipu. Ditipu kakaknya, ditipu bapaknya, ditipu pamannya, semua orang ditipu sama dia. Tuhan hanya butuh dengar, siapa namamu? Kalau dia tidak mau mengakuinya, tidak turun berkat. Tapi ketika Yakub mengakui, Tuhan, aku Yakub seorang menipu. Begitu terucap dari mulutnya, Tuhan aku seorang penipu. Berkat Tuhan tercurah. Bapak Ibu saya akan close dengan ini. Klik. Ternyata rahasia Yakub diberkati adalah kejujuran. Adalah apa? Kejujuran. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu menghargai kejujuran dan keterbukaan kita. Enggak ada amin. Mulai hari ini datanglah kepada Tuhan. Anda datang kepada Tuhan ya. Bukan dengan pura-pura hebat, pura-pura bisa, pura-pura suci, pura-pura sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau datang kepada Tuhan, saya kasih advice hari ini. Datang apa adanya. Kok gak ada amin? Doa kepada Tuhan adalah doa apa adanya. Bapak Ibu saya kasih tips yang sederhana aja. Datang kepada Tuhan boleh hafalin doa Bapa kami, silakan. Tapi datang kepada Tuhan di waktu ada pribadi bersama Bapakmu. Cukup ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku capek. Aku gak bisa. Tuhan, aku gak mampu. Cukup ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku banyak salah sama Tuhan. Tuhan, aku banyak dosa sama Tuhan. Ngomong aja jujur sama Tuhan. Bahkan ya ada kalanya
Makanya saya menciptakan lagu barusan dengan sebuah kejujuran di awal. Ada kalanya ku ingin, saya bagian 2, tak selalu mudah tuh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, untuk aku setia, ternyata gak segampang itu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk setia ya. Makanya kita di hadapan Tuhan seringkali kita ngomong, Tuhan aku mau setia, Tuhan aku mau setia, betul gak? Tapi pernah gak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi gak pengen setia nih, aku mau kabur aja. Pernah? Saya kasih tips hari ini, ngomong sama Tuhan kayak gitu. Sejujur mungkin, Tuhan aku kepingin gak setia. Aku kepingin berontak aja, aku kepingin pergi aja. Aku pingin meninggalkan semuanya, aku ingin meninggalkan kau. Ngomong aja, apa adanya. Halo? Oh Pak, memang boleh sejujur itu. Gak bahaya tak Pak? Enggak. Tuhan selalu menghargai setiap kejujuran dan pengakuan kita. Dengan Tuhan apa adanya. Akuilah ketidakmampuanmu. Datang kepada Tuhan dengan jujur. Pernah capek? Pernah capek? Kita capek. Jujur aja, Tuhan aku capek. Ketika mau menyerah, Tuhan aku mau menyerah. Jujurlah ketika kau tidak percaya. Jujurlah ketika kau mau putus asa. Jujurlah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan ketika kau mau berhenti untuk setia. Saya catat, Tuhan tidak pernah menghakimi. Klik. Tuhan tidak pernah menghakimi kita ketika kita jujur. Masalahnya banyak orang Kristen tidak jujur sama Tuhan. Betul? Kapan terakhir kali Anda sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan? Apa yang dalam hatimu? Bahkan saya katakan ya, akuilah kepada Tuhan, jujurlah kepada Tuhan. Ketika dalam hatimu Anda mau berdosa. Anda mau berdosa nih, saya kasih contoh ya. Tuhan, aku mau ngerokok. Jujur aja sama Tuhan. Anda lihat ya, semakin Anda jujur kepada Tuhan tentang dosamu, Tuhan aku mau ngerokok. Tuhan akan membuat suatu saat, pelan demi pelan, otomatis. Semakin Anda jujur, semakin Anda gak pengen rokok. Coba aja. Tuhan, saya kasih contoh yang agak ekstrim ya. Tuhan, aku ingin berzina. Memang boleh Pak sejujur itu? Monggo. Tuhan sama kita, kalau kita apa adanya, Tuhan yang akan menopang kita dalam kelemahan kita. Asal kita jujur. Saat kau mau berzina, susah memang. Tapi ketika kau jujur sama Tuhan, ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Tuhan nolong kita dalam kelemahan kita. Di saat kita tidak bisa hidup dalam kekudusan, kita ngaku sama Tuhan. Tuhan, kok susah ya hidup suci. Tuhan yang akan tolong kita dalam kelemahan kita. Sama Tuhan yang jujur, Tuhan tidak pernah menghakimi kita ketika kita jujur. Saya kasih contoh case-nya ya, mungkin Anda, yang benar Pak. Yuk sama-sama kita baca. Saya akan tutup dengan ini. Sampai sini Bapak Ibu diberkati, amin. Yuk, Markus 9 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan ya. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Perhatikan ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tapi perhatikan, ada sebuah kalimat yang aneh setelah ini. Aku percaya, tolonglah aku yang... Aneh gak ini? Tuhan aku percaya tapi aku tidak percaya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, memberitakan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya. Dan akhirnya dia sembuh. Kita perhatikan, klik ayat 24 tadi. Skip aja ayat 24. Bapaknya ngomong apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang... Saya awalnya gak ngerti, ini orang ngomong apa sih? Tapi setelah saya renungkan, akhirnya saya mengerti apa yang Bapak ini katakan. Tuhan, aku sih percaya. Tapi ada sebagian dalam hatiku yang aku belum percaya. Pernah mengalami Anda percaya, tapi Anda tidak selalu bisa percaya. Makanya saya tulis lagu ini. Tak selalu ku dapat, selalu mudah untuk setia. Tak selalu ku dapat percaya. Memang ada kalanya saya tidak percaya. Otak saya lebih dominan daripada iman saya. Tuhan, apa yang bisa dipercayai? Kondisi kayak gini mau percaya apa? Kondisi kepepet kayak gini percaya apa? Saya jujur sama Tuhan. Tuhan, I don't believe.
Ada kalanya saya ngomong sama Tuhan, aku gak percaya sama mujizat. Saya terus terang sama Tuhan. Seperti Bapak ini. Tuhan, aku percaya sih, percaya. Tapi tolongnya sebagai dari hatiku yang tidak sebuah apa ini? Kejujuran. Saya mau tanya, apakah Tuhan langsung menghakimi dia? Dasar kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Ya wis. Enggak usah menolong kamu. Bye. Itu kita. Betul ya, itu kita. Ya, gak percaya. Ya wis, bye. Itu kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan gimana? Kamu gak percaya? Kamu jujur. Aku bantu ketidakpercayaanmu. Anakmu sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan tidak menghakimi dia karena kejujurannya. Tuhan menolong dia dalam kelemahannya. Sama-sama katakan, asal dia terbuka sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Saya mau tanya, mau jujur gak sama Tuhan? Terbuka gak hatimu? Apapun yang kau alami, bahkan dosa, gini ya Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu kau inginkan dosa, kau ingin tidak setia sebelum kau sudah melakukannya. Lebih baik jujur aja sama Tuhan. Dia yang akan menolong kita dalam kelemahan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Satu case lagi ya sebelum saya tutup. Silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali. Wow, saya lumayan on time hari ini ya. Markus 3 ayat 1 sampai yang kelima. Kita boleh baca sama-sama? Boleh ya? 1, 2, 3. Kemudian Yesus masuk lagi. Ayo sama-sama, habis ini kita makan songfa rame-rame. Tapi gak cukup segini ramenya ya. Ayo, 1, 2, 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu. Mari berdiri dari tengah, klik. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, perhatikan, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, yang Yesus kasih perintah kepada orang lumpuh sebelah tangan ini apa? Ulurkan. Apa? Ulurkan. Saya mau tanya, yang diulurkan yang mana? Yang sehat atau yang sakit? Yang sehat atau yang? Coba orang ini mengulurkan tangannya yang sehat. Akan terjadi apa-apa enggak? Akan terjadi apa-apa enggak? Gak terjadi apa-apa. Kalau dia mengulurkan tangannya yang sehat, gak terjadi mujizat. Tapi karena orang ini mengulurkan tangannya yang sakit. Dia mengulurkan tangannya yang lemah. Alias dia berkata gini sama Tuhan. Ini Tuhan, kelemahanku. Ini Tuhan, kecacatanku. What happened? Apa yang terjadi? Saat itu juga dia disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau sembuh dari semua yang kau alami dalam hatimu, kekhawatiranmu, stresmu, dosamu, perzinahanmu, rokokmu, apapun itu. Mau sembuh? Ulurkan tanganmu yang jangan pura-pura sehat di hadapan Tuhan. Tuhan aku bisa, Tuhan aku sudah melakukan ini, Tuhan aku sudah pelayanan, Tuhan aku sudah ke gereja, Tuhan aku sudah persepuluhan, Tuhan aku sudah berkorban, Tuhan aku sudah melakukan ini. Anda sedang mengulurkan tanganmu yang sehat. Dan tidak akan terjadi apa-apa sama Tuhan. Ulurkan tanganmu yang lemah. Ini Tuhan kelemahanku. Ini Tuhan keterbatasanku. Ini Tuhan aku gak bisa. Ini Tuhan aku gak mampu. Dan saat itu juga kau lihat ketika kau jujur sama Tuhan dan terbuka. Mujizat terjadi. Kau disembuhkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan tidak tertarik pada kekuatan kita. Tetapi di saat kita datang dengan jujur, Dia menghargai. Ayat terakhir. Mazmur 147 ayat 10. Boleh kita sama-sama baca dan sambil kita bangkit berdiri? Boleh ya? Sebagai penutup hari ini. Yuk, sama-sama sambil bangkit berdiri. Kita mau sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Ia
tidak suka pada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Artinya apa? Kalau kita pura-pura kuat, Tuhan itu muak. Apa? Kalau kita mengulurkan tangan kita yang sehat di hadapan Tuhan, Tuhan muak. Tapi ketika kita lemah, kita datang kepada Dia dengan jujur. Disitulah kita akan lihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Saya simpulkan. Yakub diberkati menjadi Israel. Yuk, simpulan. Yang pertama, ketika Yakub dalam keadaan yang lemah. Ayo, bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Karena di saat kita bersandar pada kekuatan Tuhan, yang pertama kita akan menerima berkat Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menerima rahasia. Wow, mau menerima rahasia Tuhan? Kuncinya bersandar sama Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika Yakub mengakui, Tuhan, aku adalah seorang penipu. Disitulah dia menerima. Kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Bapak Ibu, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu menghargai setiap kejujuran kita. Mau? Amin. Bapak Ibu, satu slide terakhir. Yuk. Bapak Ibu, ada perbedaan agama dan kekristenan. Itu apa? Dalam agama ngomongnya gini, aduh saya gak bisa, saya gak sanggup. Jangan sampai papa tahu. Pernah gitu? Pernah Anda sebagai anak punya perasaan gini sama papanya? Aduh, nilaiku jelek. Kalau papa tahu mati aku. Aduh, aku habis bandel. Kalau papa tahu mati aku. Pernah rasa gitu? Papa, tapi dalam kekristenan gak seperti itu, oke? Dalam kekristenan gini, aku gak bisa, aku gak sanggup, aku gagal. Papa harus tahu tentang hal ini. Kok gak ada amin? Papa harus tahu, aku gak bisa, aku gak sanggup, aku gak mampu. Papa adalah orang pertama yang harus tahu. Jangan dibalik ya. Papa dunia mungkin jahat sama kita. Ketika kita gak bisa, kita dihukum. Sama Tuhan gak seperti itu. Kita gak bisa, pastikan Dia adalah orang pertama yang tahu. Tuhan selalu menghargai kejujuran kita. Mau jujur sama Tuhan? Mau jujur sama Tuhan? Sekarang semuanya tutup matamu. Apapun dosamu, akui. Jujur. Apa yang kau ingin dan kau rasakan, jujur. Mungkin kau khawatir, jujur. Meskipun firman Tuhan berkata jangan khawatir. Ngomong sama Tuhan, jujur. Tuhan, aku khawatir tentang anakku. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku gak percaya. Tuhan, aku mau berhenti setia. Jujur sama Tuhan. Sama Tuhan, Tuhan tidak pernah menghakimi ketika kita jujur. Justru Dia suka, oke, I'm glad you tell me. Aku senang kamu kasih tahu kepada aku. Ketika kamu gak mau setia, aku senang kamu kasih tahu ke aku. Ya, bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah. Sama-sama. Lebih mudah untuk berputus asa. Amin. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Percaya, katakan. Tak selalu mudah tuh setia. Tak selalu ku dapat percaya. Ini kejujuran kami di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Yang mau bersandar pada kesetiaan Tuhan, angkat tanganmu dengan iman, katakan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Amin, amin Tuhan. Katakan sama-sama. Lewati badai,
takkan menyerah lewati hujan. Ku tetap menyembah di dalam-Mu, harapanku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Ayo dengan jujur ngomong sama Tuhan. Sama-sama katakan. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Kau setia Tuhan. Tak selalu mudah tuh setia. Ini pengakuan kami. Selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setia. Yang bersyukur angkat tanganmu katakan. Dia selalu ada di hidup. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami hanya butuh bersandar pada Tuhan. Katakan sama-sama. Oh, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah. Kau tetap bersama. Oh, lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu, harapanku. Semuanya sekarang tutup matamu. Kalau ada kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan, tentang anakmu, tentang kondisimu saat ini, mau gak kau jujur sama Tuhan? Dan kau akan lihat Tuhan akan ganti kekhawatiran itu dengan damai sejahtera. Jujur sama Tuhan, 1 menit ke depan. Whatever you are facing, just talk to Him. Just talk to Jesus. Just talk to Him. Gak gampang Tuhan untuk setia. Gak gampang untuk selalu percaya sama Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong kami yang tidak percaya, tolong kami yang tidak setia. Tolong kami yang dalam hati kami ada banyak hal yang kami pikirkan yang bukan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hari ini kami mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menolong kami dalam kelemahan kami. Thank you Jesus.